dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di kelas ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah kita pada hari ini, Ibu Serli Diovani Jeza, dan terima kasih kepada teman-teman yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya Widya Sulastri sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Yang saya bagi dalam 3 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi. Yang kedua, sesi tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga, sesi penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Felty. Dipersilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi pada hari ini dengan judul Manajemen Keuangan Koperasi Pembelian Usul Investasi. Yaitu poin pertama, penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi menurut para ahli adalah bentuk analisis untuk menilai daya tarik untuk kelayakan sebuah investasi untuk dilakukan atau tidak. Penilaian investasi adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan pada investasi tersebut. Tujuannya untuk menilai kelayakan pencapaian tujuan dan mendukung produksi bisnis. Kebanyakan penilaian investasi didasarkan pada arus kas sebagai pertimbangan hukum, dampak lingkungan, dampak sosial, dan manfaat operasional dan resiko. Materi selanjutnya saya akan berikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang kedua, yaitu metode penilaian usul. Ada 5 jenis metode penilaian investasi. Yang pertama, payback period. 14. Payback period adalah salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, payback adalah lamanya sebuah investasi mencapai titik impas atau break even point. Yang kedua, ada net value present, yaitu rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, ada internal rate of return. IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dengan trial error, tingkat diskon agar nilai NPV dapat semua arus kas sama dengan 0. Selanjutnya yaitu accounting rate of return atau ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Yang kelima yaitu profitability index atau PI, merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Dan yang ketiga, studi kasus. Bisa dilihat pada makalah contoh kasus penilaian investasi multi proyek. Baiklah, itu hasil penyampaian dari pemaparan materi kelompok kami. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami buka dengan 3 pertanyaan. 3 kali 5. 3 jam. Udah dari tadi pertama. Kayaknya beri dulu kesempatan yang lain. Iya. Kayak Mister di Betul. Mereka kan itu. Baiklah, dipersilakan pada kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Yang pertanyaan saya adalah, menurut saudara, bagaimana cara menghitung mengenai studi kasus pada investasi multi proyek? Coba dijelaskan. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Andre. Kenapa? Ini saya ingin bertanya kepada kelompok media. Menurut Anda,
metode apa yang paling mudah dan akurat dalam menentukan penilaian investasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Srinata. Srinata. Coba jelaskan masalah terbesar dalam penilaian investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman-teman. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Srinata yang akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Srinata dengan pertanyaan, jelaskan apa-apa saja masalah terbesar dalam investasi. Adapun permasalahan dalam investasi di Indonesia yang terbesar, yang pertama permasalahan perizinan. Sudah bukan rahasia umum bahwa sistem perizinan investasi di Indonesia sulit, rumit, dan terbelit-belit. Baik itu perizinan di pemerintah pusat atau kementerian lembaga maupun perizinan pemerintah daerah. Selanjutnya permasalahan pengadaan lahan. Pengadaan lahan juga menjadi permasalahan investasi di Indonesia. Sebagai contoh, masalah pembebasan tanah, adanya permainan harga tanah dan sebagainya. Dan yang selanjutnya permasalahan regulasi atau kebijakan. Realisasi investasi dapat berjalan lancar bila adanya kepastian regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Masalah terbesar dalam penilaian investasi adalah perkiraan nilai manfaat yang terlalu optimis. Beberapa pendekatan penilaian disesuaikan ketika ada pendapat mengenai nilai yang dikurangi sebelum dihitung dalam kasus bisnis. Saya kembalikan ke moderator. Sekian jawaban dari pertanyaan Srinata. Saya kembalikan kepada Srinata bagaimana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya. Saya terima. Baiklah, terima kasih kepada Srinata. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andre Hasin. Srinata. Ada mau cerita? Jawabannya apa tadi? Pertanyaan dari Andre yaitu metode apa yang paling mudah dan akurat dalam menentukan penilaian investasi? Yaitu metode Net Value Present atau NPV. NPV adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nilai NPV dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Jika nilai NPV positif, maka investasi sebaiknya dilakukan. Metode ini dianggap sebagai metode penelitian investasi yang paling baik. Pasalnya, investor dapat menghitung nilai arus investasi masa depan di masa sekarang. Bagaimana dengan Andre? Baiklah, saya hasil jawaban dari media sosial tadi saya mengerti dan saya harus hapus. Sekian, terima kasih. Itu apa tadi dia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasid. Bagaimana cara menghitung dalam studi kasus penilaian investasi multi proyek initial investment? Terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk menghitung nilai investasi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode payback period atau periode pengembalian modal. Yang kedua metode net present value atau NPV dan metode internal rate of return atau IRR. Dan payback period adalah menghitung waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal yang
bersih tahunan atau cash flow yang diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua, net present value atau NPV, yaitu menghitung nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan dari proyek tersebut dengan mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Dalam menghitung NPV, arus kas bersih diestimasi untuk setiap periode dan diskon menggunakan tingkat bunga yang disesuaikan dengan tingkat resiko. Jika NPV positif, maka proyek dianggap menguntungkan. Yang ketiga, yaitu internal rate of return, yaitu dengan mencari tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi IRR merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Jika IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto yang digunakan, maka proyek dianggap menguntungkan. Jadi perlu dicatat bahwa metode-metode ini tidak berdiri sendiri dan harus digunakan bersama-sama dengan analisis risiko, proyeksi arus kas yang realistis, serta pertimbangan lain yang relevan dalam konteks studi kasus investasi proyek. Selain itu, masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Baiklah, sekian jawaban dari pertanyaan Rasid. Saya kembalikan kepada Rasid. Bagaimana Rasid? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Kok kawan? Baiklah, kita masuk ke sesi yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Dibuka 2 pertanyaan lagi. Boleh 3 ya? Boleh 3. Tapi udah apa lagi? Instalasi. Dalam rumahnya ada aja. Baik, dipersilahkan untuk Steffi untuk bertanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya tadi kan yang di metode penilaian investasi di playback period. Di situ ada yang menjelaskan bahwa PB adalah lamanya sebuah investasi mencapai titik impas atau break-even point. Periode pengembalian yang pendek menandakan investasi lebih menarik. Tolong jelaskan yang dimaksud lamanya sebuah investasi mencapai titik impas itu maksudnya apa, dan mengapa periode pengembalian yang pendek itu menandakan investasi lebih menarik. Terima kasih. Menjelaskan namanya investasi. Pengembalian yang pendek menandakan investasi yang lebih menarik. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Baiklah, dipersilahkan pertanyaan dari Bang Elias. Saya mau bertanya, metode NTV dianggap sebagai metode penilaian investasi paling baik. Nah, kenapa dalam metode tersebut memiliki kelemahan, yaitu asumsi yang tidak bisa dipastikan? Selanjutnya pertanyaan dari Aisyah. Dipersilahkan. Dalam materi itu ada penjelasan mengenai ada banyak teknik penilaian investasi. Itu, nah menurut saudara apa saja teknik penilaian investasi tersebut agar calon investor dapat mengetahui peluang atau trik-trik dalam berinvestasi yang tidak merugikannya?